Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Neraca. Di sini kami akan memperjelaskan belajar mudah tentang perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah suatu kegiatan usaha yang kegiatannya membeli dan menjual barang dagangan tanpa mengubah bentuk fisik. Ciri-ciri pada perusahaan dagang: satu, barang dagang dan menjualnya tanpa mengalami perubahan atau pengolahan terlebih dahulu. Kedua, menggunakan akun persediaan barang dagang. Ketiga, adanya perhitungan harga pokok penjualan. Dan yang terakhir, laporan laba rugi menggunakan bentuk single step dan multi step. Kemudian adanya bukti transaksi. Yang pertama, syarat pembayaran, syarat penyerahan. Kedua, transaksi perusahaan dagang. Ketiga, persediaan barang dagang. Akun yang ada pada perusahaan dagang: yang pertama, persediaan barang, potongan pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, beban angkut pembelian, potongan penjualan, retur pembelian dan pengurangan harga, serta penjualan lain-lain. Pada perusahaan dagang terdapat jurnal khusus. Yang pertama, jurnal pembelian, seperti pembelian secara kredit dengan syarat pembayaran, misal 2/10, N/30, N/15. Keterangan dibayar minggu atau bulan depan, bukti faktur. Contohnya, pada tanggal 1 membeli dengan kredit 400 kg beras dengan harga 350 dari Tuan Odi. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas, seperti pengeluaran kas secara tunai. Cluenya, membayar beban, melunasi utang dagang, membeli barang. Contohnya, pada tanggal 3 dibeli tunai perlengkapan dari toko Asia senilai 300.000. Kemudian jurnal penjualan, seperti mencatat penjualan secara kredit, bukti faktur atau keterangan syarat pembayaran, misalnya EOM 2/10, N/30. Cluenya, menjual barang dagang. Contohnya, pada tanggal 2 dijual dengan kredit 300 kg kedelai sebesar 5.000 kepada Tuan Chandra. Selanjutnya, jurnal penerimaan kas, seperti mencatat penerimaan kas secara tunai, bukti faktur atau syarat pembayaran, misal 2/10, N/30. Clue, penerimaan piutang, penerimaan dari penjualan barang, pembayaran tunai, penerimaan setoran modal. Contohnya, pada tanggal 2 dijual tunai 200 kg jagung sebesar 3.000 kepada Tuan Andi. Dan yang terakhir, jurnal umum, mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus diterangkan sebelumnya. Untuk lebih memudahkannya, clue, retur penjualan kredit, retur pembelian kredit, pengurangan harga karena rusak. Contohnya, dikirim nota debit, dikirim nota kredit. Contohnya, Tuan Andi mengembalikan barang 15 kg jagung yang dibeli tanggal 2 karena rusak seharga 45.000. Kemudian, siklus transaksi selanjutnya yaitu buku besar. Posting ke buku besar merupakan kegiatan memindahkan akun-akun sejenis pada jurnal untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Pada buku besar terdapat buku besar, 2 buku besar. Yang pertama, buku besar utama, buku besar pembantu. Buku besar utama, kumpulan akun-akun yang sejenis telah dicatat dalam jurnal khusus atau jurnal umum. Kemudian buku besar pembantu piutang, dan buku besar pembantu utang. Selanjutnya, neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang menyajikan saldo akun-akun yang terdapat pada buku besar. Penyusunannya terdiri kolom kode akun, nama akun, debit dan kredit. Kemudian siklus akuntansi pada perusahaan dagang selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan akun real dan akun nominal agar menunjukkan keadaan keuangan sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Pencatatan jurnal penyesuaian persediaan barang dagang menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan ikhtisar laba rugi dan harga pokok penjualan atau HPP. Selanjutnya, neraca lajur. Neraca lajur atau kertas kerja adalah suatu daftar yang terdiri dari atas lajur untuk menghimpun data akuntansi guna memudahkan penyusunan laporan keuangan.
neraca lajur berisi neraca saldo sebelum disesuaikan jurnal penyesuaian neraca saldo disesuaikan laba rugi dan neraca. Dan selanjutnya laporan posisi keuangan terdiri dari laba rugi, perubahan modal atau ekuitas, arus kas, dan neraca. Dan transaksi siklus akuntansi yang terakhir yaitu jurnal penutup serta neraca saldo setelah penutupan, kemudian adanya jurnal pembalik. Berikut adalah contoh transaksi pada toko rezeki. Selanjutnya, transaksi yang terjadi pada toko rezeki dipindahkan ke dalam jurnal khusus. Yang pertama, jurnal pembelian. Dengan soal pada tanggal 1 membeli dengan kredit 400 kg beras dengan harga sebesar 3.500 dari Tuan Odi. Kemudian dari transaksi yang terjadi dipindahkan 400 kg dikali 3.500, hasilnya 1.400.000. Dipindahkan ke dalam keterangan pada jurnal pembelian tanggal 1, keterangan Tuan Odi. Kemudian pembelian sebesar 1.400.000 serta masuk ke utang dagang 1.400.000 di kredit. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas dengan contoh soal pada tanggal 3 dibeli tunai perlengkapan dari toko Asia senilai 300.000. Dipindahkan ke dalam jurnal pengeluaran kasnya tanggal 3, keterangan toko Asia, masuk di keterangan akun debit perlengkapan jumlah 300.000, kemudian di kredit masuk ke kas 300.000. Selanjutnya jurnal penjualan dengan contoh soal pada tanggal 2 dijual dengan kredit 300 kg kedelai sebesar 5.000 kepada Tuan Chandra. 300 kg kedelai dikali 5.000 dan hasilnya 1.500.000. Keterangan tanggal 2 Tuan Chandra piutang dagang 1.500.000 di debit, kemudian penjualan 1.500.000 di kredit. Kemudian jurnal penerimaan kas dengan contoh pada tanggal 2 dijual tunai 200 kg jagung sebesar 3.000 kepada Tuan Andi. 200 kg jagung dikalikan 3.000 dapat hasilnya 600.000. Dengan keterangan penjualan di kas di debit 600.000 dan 600.000 penjualan pada kredit. Dan yang terakhir, jurnal umum dengan contoh soal Tuan Andi mengembalikan barang 15 kg jagung yang dibeli tanggal 2 karena rusak seharga 45.000. Keterangan pada tanggal 4 retur penjualan di debit 45.000, kemudian di kredit 45.000. Setelah dilakukannya penjurnalan pada perusahaan dagang yang dipindahkan transaksi ke jurnal khusus, selanjutnya dari jurnal dipindahkan ke buku besar, di mana buku besar berisi kegiatan memindahkan akun-akun sejenis pada jurnal untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan pada perusahaan dagang tersebut. Buku besar utama dan buku besar pembantu digunakan dan diperlukan untuk transaksi pada toko rezeki. Kemudian neraca saldo. Dari mana dapatnya jumlah serta akun-akun yang terdapat di neraca saldo? Akun serta jumlah angka-angka yang terdapat pada neraca saldo diperoleh dari buku besar yang telah dijumlahkan pada akhirnya atau saldo normal. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Pencatatan jurnal penyesuaian persediaan barang dagang
menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan ikhtisar laba rugi dan harga pokok penjualan. Dan selanjutnya neraca lajur. Neraca lajur berisi neraca saldo sebelum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Dari semuanya tersebut diperoleh dari transaksi yang sebelum-sebelumnya terjadi. Selanjutnya laporan laba rugi pada toko rezeki. Laporan laba rugi atau multi-step adalah laporan laba rugi yang disajikan dengan memisahkan pendapatan kegiatan usaha dan pendapatan di luar usaha, serta beban usaha dan beban di luar usaha. Toko rezeki laporan perubahan ekuitas atau modal. Modal awalnya 100 juta, kemudian labanya 1.010.600 ditambah dan diperolehlah modal akhir sebesar 101.010.600 rupiah. Kemudian neraca atau disebut dengan laporan posisi keuangan, laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu periode. Kemudian yang terakhir, jurnal penutup untuk memindahkan saldo akun nominal melalui ikhtisar laba rugi pada akhir periode akuntansi seperti yang telah terjadi pada perusahaan toko rezeki.